Anak muda adalah sosok yang akan meneruskan masa depan bangsa. Bila tidak mendapat bimbingan, mereka bisa saja mengejar apa yang dianggap menurut pandangan yang sempit dan bisa saja kehilangan arah tujuan hidupnya. Sebaliknya, ketika mereka mendapat kesempatan dan perhatian, mereka dapat mengembangkan karsa hingga berkarya bagi negeri ini. Save Street Child adalah wadah sosial yang membantu anak-anak marginal dan juga anak-anak jalanan untuk menjadi generasi yang unggul melalui pendidikan gratis. Permisi, saya Andrew dari Daya TV. Nah, saya ingin melihat-lihat dan juga mungkin ingin ikut membantu untuk mengajar anak-anak jalanan. Kira-kira boleh? Boleh. Kebetulan kita lagi ini sih ngobrolin buat minggu depan rencananya mau apa nih. Oke. Nah, kira-kira pembahasan atau bahan materi yang mau diajarkan sama anak-anak apa, Mbak, untuk minggu depan? Rencananya sih kita minggu depan mau prakarya gitu. Jadi memang aktivitasnya tiap minggunya kita usahakan untuk berbeda-beda tema, dan minggu depan rencananya kita mau prakarya. Pengajar atau guru di sini adalah para relawan yang meluangkan waktunya di hari Minggu. Salah satunya adalah Cynthia, seorang pekerja swasta yang bergabung sejak tahun 2012. Mulainya itu dari akhir tahun 2012. Waktu itu baru aja lulus kuliah. Aku sih mikirnya apa ya, dari Senin sampai Jumat sibuk kerja ngurusin dunia lah istilahnya gitu kan. Tapi ketika hari Minggu datang disambut sama adik-adik gitu kan, kita lebih ingat lagi kalau memang di sini kita harus nyimbangin antara dunia dan akhirat. Keprihatinan kepada anak-anak jalanan menggerakkan wanita berumur 24 tahun ini untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi mereka. Awalnya kan kita mikir kita yang ngasih mereka pelajaran gitu kan. Tapi ternyata justru mereka yang ngasih kita pelajaran tentang hidup, tentang bagaimana bersyukur, bagaimana caranya berbagi, bagaimana caranya untuk solidaritas sama teman, solidaritas sama orang-orang, untuk care dan segala macam. Jadi aku merasa jadi mereka justru yang ngasih kita pelajaran sih, bukannya kita yang ngasih pelajaran, itu mereka yang ngasih kita pelajaran yang berharga banget sih di hidup. Mereka itu kan masih muda, mereka aktif, semangat, ceria, dan aku berharap sih kita bisa memberikan hal-hal yang positif sebelum memang akhirnya mereka dewasa. Kalau udah dewasa kan makin sulit untuk diberikan motivasi memang. Jadi pengennya sih menanamkan dan mengajarkan mereka hal-hal baik dari kecil. Para relawan yang menjadi guru di Save Street Child tidak mendapat bayaran. Mereka bersumbangsi secara sukarela. Ketika memang namanya manusia kesibukan atau kebutuhan kan macam-macam gitu ya. Cuman aku selalu percaya kalau misalnya niat kita baik, tujuan kita baik, ya insya Allah semuanya akan dipermudah dan segala macam sih. Biasanya kan. Nih, sebentar lagi jadi nih, tinggal diginiin doang. Ya pemirsa, semua tim dan juga pengajar di sini sebagian besar adalah kaum pemuda. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ikut ambil bagian dalam kegiatan belajar mengajar dalam Save Street Child. Save Street Child didirikan oleh Sheila Latifah melalui akun Save Street Child pada 23 Mei 2011. Setelah beberapa tahun berdiri, Sei pindah ke Surabaya. Akun Save Street Child menarik perhatian anak muda lainnya. Mereka bergabung dan meneruskan kegiatannya. Mahasiswa ada yang pekerja juga. Karena kita gini sistemnya itu open recruitment. Jadi misalnya kita sedang membutuhkan pengajar dan kru SSC. Nah, kita open recruitment via sosmed. Nanti gitu sebar di situ, nanti kirim via email, sama seperti kayak kerja gitu sih, lamar kerja. Jadi kirim email, CV, nanti kita sortir mana yang sesuai kriteria, nanti ada sesi wawancara seperti itu.
Save Street Child mengelola kelas-kelas belajar gratis yang dijalankan oleh tim pengajar. Aktivitasnya tersebar di 17 kota di Indonesia, antara lain di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, dan Makassar. Alat-alat untuk mengajar dan kebutuhan operasional dipenuhi dari bantuan donatur dan penggalangan dana seperti menjual baju, tas, dan topi. Kantor pusat Save Street Child berada di Jakarta. Saat ini yang menjadi koordinator Save Street Child adalah Septi, seorang lulusan D3 Akademi Manajemen Informatika Bogor. Ia selalu mengontrol setiap wadah Save Street Child di berbagai wilayah. Awalnya sih dari sosmed sih Mas. Awalnya itu berdirinya karena Kak Shey punya satu mungkin rasa empati pertama ngelihat anak-anak jalanan yang mereka sebenarnya punya hak untuk sekolah, tapi karena keadaan, kendala biaya, terus kehidupan ekonomi segala macam, akhirnya dibantu dengan ngadain kelas belajar kayak gitu. Awalnya sih 10 anak, terus dibantu dengan teman-teman, lama-lama berkembang. Kita sih ya dari dulu emang dari sosmed sih. Dalam satu kelas belajar biasanya terdapat 3 hingga 5 pengajar. Tiap satu pengajar memegang 3 sampai 10 murid. Diharapkan pengajar dapat berinteraksi lebih intens dengan murid dan pelajaran dapat lebih mudah diserap oleh murid. Kurikulum atau bahan pelajaran tidak ditentukan berdasarkan usia dan juga kelas, namun berdasarkan bakat dan hobi tiap anak binaan. Kegiatan belajar mengajar ini biasanya berlangsung 3 sampai 4 jam. Kita berdasarkan bakat anak. Sebenarnya ini jangka panjang sih. Cuman prosesnya perlahan lah gitu, karena yang baru tercapai sekarang di SSC untuk kelas belajar ya yang tadinya anak-anak nggak bisa belajar, sekarang yang nggak bisa baca jadi bisa baca, yang nulisnya tadinya malas sekarang udah mulai rajin nulis kayak gitu-gitu. Itu mungkin langkah kecilnya SSC untuk ningkatin anak-anak perkembangannya mereka di SSC lah. Kayak kalau anak kecil kan dikasih kertas itu ada yang dilempar, ada yang dibentuk sama mereka, ada yang disobek-sobek. Nah dari situ sebenarnya bisa ketahuan nanti mereka arahnya mau kemana. Entah diajak ngobrol terus atau gimana, pendekatan secara intens sama adik-adiknya itu bisa kegali sih dari situ mereka nanti minatnya kemana nih. Untuk membuat anak binaan datang ke kelas tidaklah mudah. Tak jarang para relawan menjemput atau mendatangi anak binaan. Kalau misalkan waktu itu sih sempat nyari, menyusurin di terminal, stasiun, cari-cari di jalan, ngajak ngobrol, dan itu pun nggak bisa 1-2 kali karena mereka ada yang takut, ada yang ngapain belajar, gue udah bisa dapet duit gitu kan, udah bisa cari makan sendiri gitu, jadi buat apa lagi gue belajar. Ada yang berpikir kayak gitu. Anak-anak ini tuh spesial gitu, jadi mereka butuh pendekatannya harus 3 kali, 4 kali, bahkan harus rutin banget baru mereka mau. Intinya kita mencuri ya, istilahnya mencuri rasa nyamannya dia dulu gitu nih. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, itu bisa gampang untuk ngajakin seterusnya. Jumlah anak binaan yang paling banyak ada di Jakarta, salah satunya di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Di tempat ini terdapat 30 anak binaan. Sedangkan di Depok kurang lebih 20 anak binaan dan di Bogor 10 anak binaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi situasi belajar anak binaan antara lain hubungan di dalam keluarga, keuangan keluarga, dan lingkungan sekitar. Manfaat positif dirasakan Agung, salah satu anak binaan Save Street Child. Anak berumur 10 tahun ini bergabung di Save Street Child sejak tahun 2013. Sehari-hari, ia hanya mengamen untuk membantu membayar sewa tempat tinggal keluarganya. Hasil dari ngamen sekitar 30, bakal kontrakan. Awalnya aku diajak sama Kak Cynthia. Cara ngajaknya gimana? Hei, kamu mau ngapain? Saya lagi ngamen. Terus lalu aku diajak belajar. Senang. Kenapa senang? Karena pelajarannya seru-seru. Matematika mewarnai
terus menggambar. Nanti kalau aku udah besar, aku akan jadi tentara karena supaya melindungi Indonesia. Harapannya pengen mewujudkan cita-cita mereka satu. Karena kan tiap anak pasti punya cita-cita dan ketika ditanya pasti cita-citanya sangat tinggi ya. Sama halnya ketika kita dulu waktu kecil ditanya cita-cita mau jadi apa sih deh gitu. Nah itu mungkin bisa jadi nantinya SSC jadi satu tempat untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kedua, untuk meningkatkan lagi mungkin perekonomiannya mereka. Save Street Child menjadi salah satu solusi alternatif bagi masalah sosial. Ya, apa yang mereka lakukan menjadi contoh anak muda yang ikut ambil peran bagi persoalan Jakarta dan sekitarnya, khususnya anak jalanan yang kian tahun kian meningkat. Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sebanyak 3.724 anak, tahun 2010 sebanyak 5.650 anak, dan di tahun 2013 terus meningkat hingga 7.315 anak. Banyak anak muda di negeri ini yang mau merelakan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk membangun negeri ini, seperti harapan dan cita-cita para pahlawan dan juga pendahulu bangsa. Ya, selain Septi dan teman-temannya dalam Save Street Child, kita juga turut belajar dari beberapa sosok muda lainnya yang membangun negeri ini dengan cita, rasa, dan juga karya. SMK adalah salah satu wadah untuk menyiapkan generasi muda untuk siap meneruskan tongkat estafet bangsa. Ya, di SMK Negeri 4 Jakarta, anak-anak muda di sini disiapkan untuk menjadi generasi muda yang menginspirasi dan tentunya mengharumkan nama bangsa. Terletak di Jalan Rorotan 6 nomor 1, Cilincing, Jakarta Utara, berdirilah SMK Negeri 4 Jakarta. SMK ini mempunyai 10 jurusan, diantaranya teknik konstruksi batu beton, furniture, audio-video, mekatronika, elektronika industri, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, teknik pemesinan, pengelasan, kendaraan ringan, dan teknik komputer ringan. Di samping mata pelajaran formal, murid juga aktif di beragam kegiatan kewirausahaan. Salah satunya adalah wadah kelompok ilmiah remaja bernama For All Student Company. Pada tahun 2013, For All Student Company meraih prestasi di bidang teknologi dengan menciptakan alat pengusir nyamuk elektrik bernama Noka. Permisi. Halo, saya Andrew dari Dai TV. Saya Adit. Ya, saya ingin mendalami dan juga ingin belajar nih gimana cara membuat produk yang inovatif dan juga kreatif. Oh, kebetulan juga di sini kami sedang berdiskusi membuat produk yang andalan kami yang inovatif kreatif yang bernama Noka. Ayo silakan masuk. Maaf sebelumnya, sebelum masuk ke bengkel ini kita harus memakai wear pack yang sudah ditentukan supaya bisa membedakan mana yang asli dari bengkel ini ataupun bukan, dan supaya buat kenyamanan serta safety satu sama lain. Bagaimana nih awal mula ide membuat Noka sendiri? Ide ini juga bukan individualis, tapi ini kita sebuah kelompok organisasi yang kita namakan itu For All Student Company. Di situ berawal dari kita itu memikirkan sebuah serangga kecil yang mengganggu manusia dan bahkan merugikan manusia, itu nyamuk. Nah, di situ memang sih manusia itu banyak sudah menggunakan seperti obat nyamuk bakar dan obat nyamuk semprot, tapi menurut kami itu kurang efektif. Soalnya apa? Mengganggu pernafasan manusia. Nah, di sini kami gimana caranya memakai sebuah alat yang inovatif sama kreatif tanpa merugikan manusia, yaitu Noka. Jadi Noka ini nih full elektronik yang memancarkan gelombang ultrasonik yang gimana buat mengusir nyamuk, bukan membunuh nyamuk. Oke. Frekuensinya juga di sini sudah kita atur dengan konsultasi dari guru elektronik yang ada ya terhadap guru elektronik di SMK 4. Penggunanya pun cukup mudah, tinggal colok ke listrik dan kita langsung nyalakan dan atur frekuensinya yang ada di sini. Tujuan utama kan untuk pengusir nyamuk. No yang berarti tidak atau mengusir. Ka dari bahasa Jepang yang berarti nyamuk, berarti katakan tidak untuk nyamuk atau kita usir bersama nyamuk. Kita usir nyamuk bersama alat ini Noka. Untuk tim sendiri atau anggota berapa banyak yang dibutuhkan dan berapa lama proses pembuatannya? Yang ikut sertakan kurang lebih 20 siswa.
lamanya pembuatan ini kurang lebih selama 3 bulan. Kita sebelum pembuatan kita juga melakukan riset. Riset itu kita lakukan di bulan November sampai Desember 2012 dan kita baru melakukan pembuatan itu bulan Januari sampai Maret 2013. Apa tantangan atau kesulitan pada saat proses pembuatan Noka? Kesulitan dan tantangannya itu pas ngatur frekuensi, soalnya buat ngatur frekuensi itu lumayan cukup sulit. Dan situ kita masih sebelum buatan kita melakukan riset. Nah, riset itu didampingi oleh guru elektronik yang di SMK 4. Produk karya anak bangsa ini mendapat apresiasi dari Menteri BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan. Apresiasi itu diberikan tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-68, yaitu tanggal 17 Agustus 2013. Harapannya sih pemuda-pemuda di Indonesia itu bisa menyelesaikan pendidikannya dengan sebaik mungkin dan bisa terus menggali inovasi-inovasi yang baru yang bisa berawal membanggakan bahkan mengharumkan nama sekolah dan bisa sampai mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Selain berkarya menciptakan produk inovatif, para alumni dari sekolah ini juga mewakili Indonesia dalam lomba World Skill Competition pada tanggal 12 hingga 15 Agustus 2015 di Sao Paulo, Brazil. World Skills Competition adalah kompetisi di bidang pendidikan dan praktek sains sedunia yang diadakan 2 tahun sekali. Kompetisi ini juga akan menjadi pusat global dan kerjasama untuk mengembangkan keunggulan, keterampilan, dan pengembangan teknologi dan layanan karir di seluruh dunia. Faisal Kurniawan, seorang alumni SMK Negeri 4 Jakarta yang mewakili Indonesia dalam kompetisi ini. Faisal meraih juara keempat atau juara harapan pertama dalam lomba World Skill Competition. Juara pertama diraih oleh tuan rumah yaitu Brazil. Di WC itu sekitar 52 bidang lomba yang diadu dan Indonesia itu mengirim 30 bidang lomba untuk perlombaan di WSC itu. Seleksinya itu pemenang juara nasional tahun ini diseleksi dengan tahun selanjutnya dan yang menang itu masih perlu seleksi lagi dengan juara ASC. Jadi seleksi lagi Asian Skill Competition gitu. Jadi diseleksi lagi sehingga mewakili Indonesia untuk ke WSC-nya. Produknya itu sebenarnya yang diuji sama semua, cuma tinggal kecepatan dari masing-masing peserta itu gimana. Nah, hasilnya itu yang unggul gimana gitu. Jadi cuma kecepatan yang diadu di situ sama kreativitas. Kreativitasnya itu salah satunya membuat animasinya itu bagaimana gitu. Tampaknya, view-nya bagus atau tidak dilihat gitu. World Skill Competition terbagi dalam 52 bidang. Di antaranya terkait bidang teknologi desain, teknologi mesin, dan lain sebagainya. Kompetisi ini diikuti oleh 75 negara seperti Jepang, Korea, Amerika, Brazil, dan masih banyak lagi. Jadi saya itu kan mendapatkan medali for excellence, di mana medali itu diberikan untuk peserta yang nilainya itu di atas rata-rata. Jadi waktu saya itu ada 28 peserta di bidang saya itu. Saya mendapatkan juara 4. Sangat bangga ya, sangat senang walaupun sedikit agak penyesalan dikit karena butuh 1 poin lagi buat dapat perunggu. Jadi ya tapi tetap saya merasa senang dan puas karena saya udah berusaha semaksimal saya. Setelah bertanding dalam ajang World Skill Competition, Faisal juga membagikan ilmu dan pengalamannya kepada adik-adik kelasnya. Dan saya berharap adik-adik kelas saya itu bisa mengikuti ajang-ajang seperti ini juga ke depannya. Dan jangan takut akan tantangan lah, intinya itu. Berani mencoba, berani berinovasi, dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga dapat membanggakan negara ini gitu. Guru adalah sosok penting di balik keberhasilan para generasi muda. Jadi kita ciptakan suasana di sekolah ini adalah seperti surga gitu loh. Ya, jadi dia nyaman, tidak dipaksa untuk belajar di SMK 4. Salah satu yang kita tanamkan baik kepada siswa maupun kepada guru bahkan siapapun di sekolah ini adalah disiplin, Mas. Ya, terus terang saja ini kunci yang pertama adalah disiplin. Ada, Mas. Kalau bicara kesulitan, jujur saja
ini dari 1.296 siswa ini, ya itu sekali lagi, kalau kita sekali saja lengah untuk mengawal disiplin, maka ya kita bisa berantakan, ya. Nah, sehingga setiap hari minimal kita sapa anak pagi-pagi jam 6, kita sapa anak-anak salaman, kita bikin mereka senyum, ya, mereka masuk dengan semangat. Untuk menanamkan nilai nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air, para murid mendeklarasikan anti pornografi, narkoba, dan kekerasan tepat pada hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 2015. Nah, kami sudah melakukan deklarasi itu tahun kemarin. Ya, deklarasi awal pertama kali adalah deklarasi anti pornografi. Ya, itu sudah awal dan sepakat, ya, anak-anak tanda tangan. Nah, tapi tahun ini kita tambahkan lagi, kita tambah 2, deklarasi anti pornografi, anti narkoba, dan kekerasan. Ya, dan seluruh siswa itu menandatangani, diwakilkan oleh ketua kelas masing-masing. Dan di lapangan upacara kita tanda tangan dan kita bersepakat. Anti pornografi itu bagus buat generasi sekarang, buat generasi selanjutnya juga. Soalnya karena pornografi itu bisa merusak 3 jaringan otak kan, supaya nggak banyak juga ada pergaulan bebas, seks di luar nikah gitu. Hal-hal seperti itu sangat-sangat mengancam bagi para generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kreativitas dan jiwa wirausaha telah diberikan kepada anak didik. Mereka telah menemukan banyak inovasi-inovasi sederhana dalam setiap proses pembelajaran mereka setiap hari. Ya, sejak dari masa sekolah mereka telah terlatih untuk menjalani kehidupan dengan usaha mandiri. Salah satu bidang yang siap dijalankan anak-anak muda ini di dunia luar adalah usaha furniture. Ya, contohnya sebagian besar furniture di sekolah ini adalah hasil karya anak murid. Pada tahun 2003-2004 kita pernah mengimpor sampai ke Italia, ya, sampai ke Prancis. Ini contoh produk anak, ya. Ini meja kecil, ya. Ini produk anak, ya. Ada meja dandan, ada sana meja dandan. Ini juga meja buatan anak-anak. Termasuk ini biasanya kompetensi anak kelas 11 ini. Gitu ya. Mereka bisa mengerjakan seperti ini. Oke, nah bikin apa nak? Lemari apa? Oh, ini. Jadi mereka karena kita tanamkan kepada mereka bahwa yang mereka buat harus memiliki nilai jualnya. Jadi tidak produk setelah selesai kemudian dibuang, tidak. Kita ciptakan mereka buat produk yang memang laku dijual. Pemuda yang menginspirasi, berkreasi, dan berinovasi. Inilah tangan-tangan yang akan menentukan masa depan bangsa. Setiap anak muda harapan bangsa pasti memiliki sesuatu yang dapat diberikan sebagai sumbangsih pada negara. Temukanlah talenta dan berkaryalah bagi bangsa.